Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak lama kemudian, Crimson Afterglow Peak menyala dengan berbagai warna. Arai pembatasan diaktifkan satu demi satu, menyelimuti seluruh puncak. Setelah melakukan semua ini, Han Li masuk ke ruang rahasia tempat tinggal gua dan duduk bersila. Pada saat itu, 72 pedang awan bambu yang telah hilang dan diperolehnya kembali terbungkus dalam kekuatan spiritual surgawi murni dan perlahan-lahan disempurnakan oleh Naschen Fire. Mereka telah dipisahkan selama bertahun-tahun, dan telah menyerap begitu banyak esensi pedang dari pedang terbang di makam pedang surga. Meski kekuatannya meningkat pesat, spiritualitas mereka sangat heterogen. Jika dia mengaktifkannya secara langsung, mungkin akan ada dampak besar, dan dia perlu menyempurnakannya dengan hati-hati. Setelah merenung sejenak, dia membalik tangannya dan memegang botol langit di tangannya. Dia mendekatkannya ke matanya dan memeriksanya dengan hati-hati. Sekarang, pada dasarnya dia bisa memastikan bahwa botol langit mengandung hukum waktu. Kembali ke alam spiritual, setelah dia mendapatkan replika dari Ma Liang, dia bisa mengaktifkan botol langit sedikit untuk menyerang dengan menggabungkan keduanya. Namun, setelah perubahan drastis selama 300 tahun, dia tidak tahu apa yang terjadi pada botol tersebut. Dia mencoba berkali-kali, tetapi dia tidak bisa mengaktifkannya sama sekali. Han Li merenung sejenak. Dengan pikiran, cahaya keemasan di tubuhnya bersinar terang, dan roda harta karun kata sejati muncul di belakangnya. Dia melambaikan satu tangan, dan roda harta karun kata sejati terbang ke tangannya dan berputar cepat dengan suara mendengung. Riak emas menyebar dalam lingkaran dan menyelimuti botol langit. Ada jejak samar kekuatan waktu yang tidak bisa dideteksi memasukinya. Selama periode ini, Han Li menatap botol langit tanpa bergerak. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi botol itu tidak bereaksi dari awal hingga akhir. Han Li merenung sejenak dan mengganti segel tangannya. Roda harta karun kata sejati bersinar terang, tetapi ukurannya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bola emas kecil dan masuk ke dalam botol dengan deru. Botol langit menyala dengan cahaya kristal, dan beberapa tanda samar muncul. Namun, mereka segera menghilang di saat berikutnya, dan tidak ada lagi pergerakan. Han Li sedikit mengernyit dan menghela nafas. Dia awalnya berpikir bahwa sutra reinkarnasi kata sejati adalah teknik yang mengolah hukum waktu. Karena dia telah memadatkan roda harta karun kata sejati, dia mungkin dapat menggunakannya untuk mengontrol botol atau menyebabkan beberapa perubahan di dalamnya. Tapi dari kelihatannya sekarang, sepertinya tidak banyak berguna. Mungkin karena kultivasi teknik ini terlalu dangkal. Han Li menggelengkan kepalanya, dan memanggil boneka kera raksasa itu. Dia menyuruhnya untuk terus memadatkan cairan hijau saat dia mengasingkan diri, dan menyirami ramuan. Adapun partikel kristal yang perlu diolah oleh inkarnasi Dewa Bumi, dia secara alami akan memurnikannya selama pengasingannya untuk memastikan bahwa inkarnasi dapat terus memurnikan air berat. Setelah bergumam sejenak, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia pergi ke ruangan batu lain dan meletakkan formasi mantra pengumpulan roh kecil. Dia menempatkan telur besar yang dia peroleh dari piring persegi di tengah formasi mantra dan membiarkan spirit ki perlahan memeliharanya. Dia ingin melihat apakah dia bisa menetaskan telur itu. Setelah membuat semua pengaturan ini, Han Li kembali ke ruang rahasia dan menutup matanya untuk bermeditasi. Meditasi ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Ketika kondisi pikirannya benar-benar tenang, dan semua aspek berada dalam kondisi terbaiknya, cahaya keemasan redup keluar dari permukaan tubuhnya, dan segera memenuhi seluruh ruang rahasia tempat tinggal gua. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 3 tahun telah berlalu. Langit di atas Crimson Afterglow Peak berubah warna, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul,
dan roh ki langit dan bumi melonjak gila-gilaan, berkumpul menuju gua. Di dalam gua, tubuh Han Li bersinar dengan cahaya keemasan, dan 3 bintik cahaya keemasan muncul di perut bagian bawahnya, menelan roh ki yang kaya dari surga dan bumi. Dia membuka celah abadi lainnya. Dalam cahaya keemasan yang cerah, mantra Treasure Wheel muncul di belakangnya, dan ada 6 kelompok pola dao waktu di atasnya. Dengung-dengung. Fluktuasi yang kuat dari hukum waktu yang dipancarkan dari roda harta karun mantra, yang jauh lebih kuat dari 4 kelompok pola dao waktu sebelumnya. Han Li membuka matanya, yang penuh kegembiraan. Membuka celah abadi lainnya sangat memuaskan, tetapi yang sangat dia sukai adalah dia akhirnya memadatkan 6 kelompok pola dao waktu. Ini adalah tingkat yang bisa dicapai orang biasa setelah membuka 12 lubang abadi dari Kitab Suci Reinkarnasi Mantra. Menurut deskripsi metode kultivasi, roda harta karun mantra yang memadatkan 6 kelompok pola dao waktu akan memiliki lompatan kekuatan, dan itu tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Dia berdiri, dia tidak sabar untuk merasakan kekuatan dari kemampuan ilahi ini. Han Li berkeinginan, mantra Treasure Wheel berputar dengan cepat, dan riak emas yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke sekeliling, tetapi itu masih hanya menyebar sejauh 30 meter. Sepertinya selama aku masih di level pertama, tidak peduli berapa kali pola dao yang aku kembangkan, jangkauan mantra Treasure Wheel hanya 30 meter. Setelah menembus level kedua, jangkauannya mungkin meluas. Dia berpikir, dan kemudian menutup matanya untuk merasakan. Dalam jangkauan riak emas, semuanya melambat. Aliran udara, fluktuasi roh ki langit dan bumi, menjadi sangat lambat. Lapisan cahaya biru muncul di mata Han Li, dan roh ki langit dan bumi dalam penglihatannya segera menjadi 10 kali lebih jelas. Pada saat ini, fenomena lambat itu semakin terlihat jelas. Warna-warni roh ki langit dan bumi melonjak, bertabrakan satu sama lain seperti air, dan kemudian menyebar. Semuanya terlihat jelas. Perasaan ini cukup aneh. Meskipun segala sesuatu di sekitarnya telah melambat, gerakannya tidak memiliki kelainan apapun, seolah-olah kecepatannya berlipat ganda. Tubuhnya bergetar, dan di saat berikutnya, dia muncul beberapa meter jauhnya. Dalam proses bergerak, getaran di udara, dan perubahan roh ki langit dan bumi, semuanya tampak jelas di matanya. Sudut mulut Han Li meringkuk, dan dengan lambaian tangannya, bola cairan hitam muncul. Itu adalah bola kecil air berat. Baang! Heavy water tiba-tiba meledak, berubah menjadi tetesan air hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan terbang ke segala arah. Percikan tetesan air juga diperlambat oleh lipatan, dan setiap partikel kecil terlihat jelas. Han Li melambaikan tangannya, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul, dengan mudah menghalangi semua tetesan air, dan sekali lagi memadat menjadi bola air berat. Melihat situasi ini, hatinya tergerak, dan dengan satu putaran tangannya, dia menahan bola heavy water itu lagi. Meskipun efek dari mantra Treasure Wheel dijelaskan secara rinci pada mantra Treasure Wheel, dia masih perlu banyak mencoba sebelum dia dapat sepenuhnya menguasai kemampuan ilahi ini. Saat berikutnya, Han Li mengepalkan jarinya di udara. Busur listrik perak yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mereka melompat di tangannya. Busur listrik ini tidak terpengaruh oleh mantra Treasure Wheel. Dia merentangkan 5 jarinya, dan beberapa busur listrik perak terbang keluar dari tangannya, dan dengan cepat menabrak dinding ruang rahasia. Lapisan cahaya kristal putih muncul di dinding ruang rahasia, dan berkedip beberapa kali. Beberapa busur listrik perak menyebar di dinding, lalu menghilang. Han Li mengangguk, dan meskipun terbang dari tangannya, busur listrik perak masih tidak terpengaruh, dan dia menghela nafas lega. Lagi pula, jika serangannya juga diperlambat, maka mantra Treasure Wheel tidak akan ada artinya. Dia mencoba menyerangnya dengan indera ilahi, harta sihir, dan sebagainya.
Setelah melihat bahwa itu tidak terpengaruh sedikit pun, dia benar-benar lega. Hati Han Li tergerak, dan dia memanggil boneka kera raksasa di luar. Suara langkah kaki yang berat terdengar, dan boneka kera raksasa itu berjalan mendekat. Karena pengaruh roda harta karun mantra, suara kaki boneka yang menginjak tanah juga terentang, dan terdengar cukup aneh. Tidak lama kemudian, boneka kera raksasa berdiri di luar jangkauan riak emas. "Serang aku," Han Li memerintahkan boneka kera raksasa itu. Begitu suaranya jatuh, boneka kera raksasa itu segera membuka mulutnya, dan seberkas cahaya listrik berwarna biru keluar. Pada saat yang sama, ia mengangkat 5 jarinya, dan 5 busur listrik biru terbang keluar, dan menyerang Han Li. Meskipun kekuatan busur listrik lemah, kecepatannya masih sangat cepat. Namun, begitu busur listrik ini memasuki riak emas, kecepatannya langsung berkurang. Tidak hanya kecepatan terbang, tetapi juga busur listrik pada berkas lampu listrik, dan bunga api listrik yang keluar, semuanya diperlambat. Meskipun 2 kali lebih lambat, kedengarannya tidak terlalu banyak, tetapi kenyataannya, itu adalah dunia yang berbeda. Han Li mengambil langkah ke samping, dan tidak sengaja menggunakan teknik gerakannya. Beberapa busur listrik terbang melewati tubuhnya, dan bahkan tidak menyentuh pakaiannya. Han Li bersemangat, dan dia membiarkan boneka itu mencoba serangan lain. Di bawah pengaruh mantra Treasure Wheel, semua busur listrik diperlambat hingga setengahnya. Dia mengepalkan tinjunya, dan matanya bersinar terang. Setelah serangkaian upaya, dia kurang lebih sudah memahami mantra Treasure Wheel. Dalam benaknya, dia juga memikirkan beberapa cara untuk menggunakan mantra Treasure Wheel, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dengan seni suci ini, selama dia menggunakannya dengan benar, dia bahkan mungkin bisa mengalahkan kultivator immortal sejati tahap akhir. Tapi setelah itu, Han Li sedikit mengangkat alisnya. Dia sudah lama tidak menggunakan mantra Treasure Wheel, tetapi kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya telah dikonsumsi dalam jumlah besar. Tampaknya meskipun kekuatan seni suci ini tidak buruk, konsumsi kekuatan spiritual surgawi benar-benar menakutkan. Namun, dengan efek yang begitu menakutkan, dapat dimengerti bahwa itu menghabiskan banyak kekuatan spiritual surgawi. Cahaya keemasan di tubuhnya menyala, dan mantra Treasure Wheel juga menghilang ke dalam tubuhnya. Dia duduk bersila, dan berencana untuk terus berkultivasi. Namun, sebelum dia mulai berkultivasi, dia membiarkan boneka kera raksasa membawa botol langit, dan mencoba menggunakan roda harta karun mantra lagi. Sayangnya, situasinya sama seperti sebelumnya. Han Li tertawa getir, dan dia dengan cepat menenangkan pikirannya, dan sekali lagi memasuki kultivasi terpencil. Musim semi berlalu, dan musim dingin datang. Waktu berlalu, dan 20 tahun berlalu dalam sekejap. Crimson Afterglow Peak masih sepi seperti sebelumnya, dan tidak memiliki keaktifan dari tempat tinggal gua lainnya. Racun api merah di dekat puncak telah menghilang, dan cuaca kembali normal. Selain tempat-tempat yang tertutup oleh mantra pembatas, tempat-tempat lain tertutup lapisan salju yang tebal. Hamparan putih yang luas membuat pikiran seseorang terbuka. Sayang sekali tidak ada seorang pun di Crimson Afterglow Peak yang berminat untuk menghargai pemandangan yang begitu indah. Beberapa orang yang bertugas juga bertanggung jawab atas wilayahnya sendiri, berpatroli dan menjaga, sementara yang lain memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Di ruang terbuka di belakang Crimson Afterglow Peak, ada susunan merah berukuran lebih dari 30 meter yang diukir di tanah. Potongan kristal merah bertatahkan di tanah, dan berkedip seperti api. Di tengah barisan duduk seorang gadis muda bergaun putih. Itu Meng Qianqian. Sinar cahaya merah naik dari kristal dan berkumpul di sekitar gadis muda dalam gaun putih, membuatnya tampak seperti sedang duduk bersila di sekelompok api merah. Keringat muncul di dahi dan pelipis Meng Qianqian,
dan wajahnya sedikit merah karena panasnya api. Sepertinya dia sedang mengolah semacam teknik rahasia. Lebih dari 20 tahun telah berlalu, namun penampilannya tidak banyak berubah, namun kultivasinya secara mengejutkan telah mencapai tahap lanjutan formasi inti. Dia maju begitu cepat bahkan di antara murid-murid pelataran luar dari Sekte Naga Obor, banyak orang mendecakkan lidah mereka dengan heran. Semua ini secara alami tidak dapat dipisahkan dari pil obat yang diberikan oleh Han Li, dan batu roh yang ditinggalkan oleh kakaknya, Meng Yunggui, sebelum dia pergi. Namun, itu juga terkait dengan keteguhan hatinya terhadap Dao. Jika bukan karena ini, dia tidak akan mampu menanggung kehidupan kultivasi yang sepi dan membosankan. Saat Meng Qianqian sedang berkultivasi, suara gemuruh keras datang dari jauh dan bergema di seluruh Crimson Afterglow Peak. Langit di atas gua tempat tinggal Han Li tiba-tiba berubah warna. Awan gelap menutupi langit dan ki spiritual langit dan bumi dengan panik berkumpul, membentuk pusaran ki spiritual yang terlihat dengan mata telanjang. Meng Qianqian membuka matanya dan melihat ke arah gua tempat tinggal Han Li dengan ekspresi gembira. Situasi seperti ini sering terjadi dalam 30 tahun terakhir. Meskipun dia tidak begitu mengerti apa artinya dengan kultivasinya saat ini, menurut Sun Buzeng dan tebakan pribadi lainnya, itu seharusnya menjadi tanda bahwa kultivasi Tetua Li telah membuat terobosan. Semua orang sudah terbiasa dengan ini. Tentu saja, spekulasi semacam ini dilarang oleh Meng Yunggui, dan dia memperingatkan semua orang untuk tidak mengungkapkan apapun yang terjadi di sini. Di ruang rahasia, cahaya keemasan bersinar terang. Han Li duduk bersila, 7 titik cahaya keemasan berkedip di perut bagian bawahnya. Setiap kali berkedip, itu seperti 7 mulut besar yang menghisap ki spiritual langit dan bumi di dekatnya ke dalam tubuhnya, dan saat dia mengoperasikan metode kultivasinya, itu secara bertahap diubah menjadi ki spiritual abadi yang murni. Kecepatan menyerap ki spiritual surga dan bumi ini berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Roda emas samar berputar dengan lembut di belakangnya, dan ada 14 pola dao waktu di roda itu. Setelah sekian lama, Han Li perlahan membuka matanya, menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah 20 tahun berkultivasi dengan keras, dia terus-menerus membuka 4 bukaan abadi. Hanya dalam beberapa dekade, dia telah membuka 7 bukaan abadi sekaligus. Jika masalah ini menyebar, itu bahkan akan membuat khawatir para Dewa Emas. Dia berdiri, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Dengan pikiran, sebuah roda emas tiba-tiba muncul, dan ada 14 pola dao waktu yang jelas di atasnya. Pola 14 dao menggeliat, memancarkan semburan fluktuasi hukum waktu yang kuat. Merasakan kekuatan hukum yang kuat yang terkandung dalam roda harta karun kebenaran, Han Li sekali lagi memiliki keinginan untuk menguji kekuatannya. Sosoknya berkedip, dan dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar. Saat fenomena aneh di langit menghilang, Meng Qianqian menarik napas dalam-dalam, menutup matanya lagi, dan mulai berkultivasi dengan kaki bersila. Saat api berkumpul dan memasuki tubuhnya, wajahnya yang cantik sekali lagi memerah. Alisnya berkerut, seolah-olah dia kesakitan. Pada saat ini, sesosok muncul di samping Arai. Sosok Han Li muncul begitu saja. Tanpa sepatah kata pun, dia menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya melintas dan menghilang ke dahi Meng Qianqian. Tubuh Meng Qianqian bergetar, dan kemerahan di wajahnya dengan cepat memudar saat dia membuka matanya. Penatua Li, melihat Han Li berdiri di sana, Meng Qianqian buru-buru berdiri dan menyapanya. Berlatih keras adalah hal yang baik, tetapi kamu tidak bisa mengejarnya terlalu banyak dan terlalu membebani tubuhmu. Kamu harus mengerti bahwa melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh, kata Han Li ringan. Tidak lama setelah dia meninggalkan tempat tinggal,
dia memperhatikan bahwa wanita ini tampaknya berada di ambang penyimpangan Qi, jadi dia membantunya. "Iya, terima kasih atas bimbinganmu, Penatua Li." Pipi Meng kian-kian memerah saat dia memaksa dirinya untuk tenang. "Sepertinya kamu akan dapat memadatkan Nas Chen Solmu dalam beberapa tahun jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Ketika saatnya tiba, saya punya tugas lain untuk Anda." Han Li mengangguk, dan dengan sekejap, dia menghilang lagi, meninggalkan kata-kata ini di udara. Meng Qianqian buru-buru mengangkat kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi di saat berikutnya, dia sedikit terkejut. Dia buru-buru melihat sekeliling, tetapi tidak ada jejak Han Li. Di sebuah lembah di suatu tempat di wilayah Crimson Afterglow Peak, sinar cahaya hijau jatuh dari langit, dan sosok Han Li muncul. Lembah ini dikelilingi pegunungan di semua sisinya, menghalangi angin dingin, dan udaranya cukup hangat. Tidak ada salju sama sekali di lembah itu. Sebaliknya, menghijau di mana-mana, dihiasi dengan banyak bunga merah dan ungu. Air terjun jatuh dari langit, seperti sabuk giok putih, menghantam bebatuan yang menonjol di dinding batu, memercikkan manik-manik giok yang tak terhitung jumlahnya, kabut air berkabut bergulir, dan semburan uap air bertiup. Ada beberapa pohon buah-buahan di dekat air terjun, dan pohon-pohon itu penuh dengan buah persik kuning. Sekelompok kera melompat dan bermain di pohon buah-buahan. Ada lusinan, mencicit dan bermain, dan mereka sama sekali tidak takut pada Han Li. Han Li tersenyum tipis, dan tidak memperhatikan kera ini. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan mantra Treasure Wheel muncul. Lapisan riak emas menyebar, menyelimuti area sekitar 10 kaki, termasuk setengah dari air terjun. Segala sesuatu di area yang diselimuti oleh riak langsung membeku. Gelombang air langsung melambat, begitu pula tetesan air yang memercik dan kabut yang bergulir. Selain itu, efek pelambatan kali ini lebih kuat dari sebelumnya, dan 3 kali lebih lambat. Separuh dari air terjun melonjak, dan separuh lainnya membeku, dan perlahan mengalir ke bawah. Sebaliknya, situasinya aneh dan mengejutkan. Ketika kera di samping melihat situasi yang begitu aneh, mereka langsung panik. Beberapa berteriak ketakutan, dan beberapa lainnya tampak bersemangat, menari dan mencicit. Pada saat ini, seekor kera merah yang ukurannya hampir 2 kali lipat dari monyet lainnya menyeringai, dan melolong panjang. Itu melambaikan tangannya, dan melompat ke kejauhan. Tampaknya itu adalah Raja Monyet. Monyet-monyet lainnya segera mengikuti, dan melarikan diri ke kejauhan. Alis Han Li berkedut, dan dia melambaikan tangannya. Seekor kera berhenti di udara, lalu terbang menuju Han Li. Kera itu memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, dan dia melambaikan tangan dan kakinya, mencicit mendesak, seolah meminta bantuan dari teman-temannya. Ketika kera lain melihat ini, mereka segera berhenti melarikan diri, dan semua memandang Raja Monyet Merah. Mata Raja Monyet cerah, dan terlihat jelas bahwa dia sudah sangat cerdas. Itu berbalik beberapa kali, dan perlahan berjalan menuju arah Han Li. Ketika kera lain melihat ini, mereka semua terdiam, dan perlahan mengikuti di belakang. Kera yang disedot oleh Han Li segera memasuki area yang diselimuti riak emas. Lengannya yang melambai segera melambat 3 kali, dan desitannya menjadi semakin lama, terdengar sangat aneh. Ekspresi kera itu masih ketakutan, tetapi pada saat ini, ada tambahan ekspresi keheranan. Itu jelas karena rasanya waktu telah melambat. Ketika Han Li melihat ini, dia mengangguk ke dalam. Dia tidak menangkap kera untuk bersenang-senang, tetapi untuk mengamati bagaimana perasaan makhluk hidup ketika mereka melangkah ke area mantra Treasure Wheel. Pada saat ini, sekelompok monyet berjalan mendekat, dan di bawah kepemimpinan Raja Monyet, mereka semua bersujud di tanah, dan berlutut ke arah Han Li, dengan ekspresi memohon di wajahnya. Itu kera yang hidup. Aku tidak berniat menyakiti orang-orangmu, jadi jangan khawatir.
Han Li melirik kera merah, dan sedikit mengangguk. Kemudian dia menggulung lengan bajunya, dan kera itu dikirim kembali ke kelompok kera. Dia melayang ke tanah, dan tidak menderita luka apapun. Pada saat yang sama, dia menunjuk satu jari, dan seberkas cahaya kristal hijau terbang keluar, terbagi menjadi puluhan sinar, dan memasuki tubuh masing-masing monyet. Setelah lampu hijau memasuki tubuh mereka, itu segera berubah menjadi arus hangat, dan langsung mengalir melalui anggota badan dan tulang monyet, membuat mereka merasa sangat nyaman. Tiba-tiba, selapis cahaya merah muncul di tubuh Raja Monyet Merah, dan setelah beberapa kedipan, cahaya itu menghilang. Ada tatapan kusam di mata Raja Monyet, dan kemudian segera pulih, dan bahkan lebih cerdas dari sebelumnya. Segera, itu memimpin sekelompok monyet menuju Han Li, dan mereka semua berlutut. Di depan sebuah air terjun, sekelompok monyet memuja makhluk abadi. Adegan ini terlihat cukup istimewa. Han Li tidak memperhatikan kelompok monyet, dan memikirkan urusannya sendiri. Dia mencoba kekuatan roda kebenaran lagi, dan kepuasan di matanya menjadi semakin jelas. Jika dia bertarung dengan Fang Pan, yang telah menguasai jejak hukum kecepatan, dia pasti tidak akan semalu sebelumnya, dan dia bahkan mungkin bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Dengan kekuatan roda kebenaran, dia akhirnya memiliki metode ampuh untuk melindungi dirinya di dunia surga. Setelah merenung sejenak, tubuhnya berkedip-kedip, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau, terbang menuju puncak gunung. Raja Monyet Merah melihat ke arah di mana Han Li menghilang, dan dia dalam keadaan linglung. Monyet-monyet di sekitarnya melihat sekeliling, dan beberapa dari mereka sedang menggaruk-garuk kepala. Han Li dengan cepat kembali ke gua tempat tinggal, dan dia terus berkultivasi dalam pengasingan. Dalam sekejap mata, beberapa tahun lagi berlalu. Di dalam gua yang tinggal, Han Li duduk bersila, dan cahaya keemasan mengalir di sekujur tubuhnya. 7 lubang abadi di dada dan perutnya berkedip-kedip, dan mereka terus-menerus menelan energi spiritual di sekitarnya. Sejak dia membuka 7 lubang abadi, kecepatan kultivasinya tiba-tiba turun, dan melambat. Faktanya, kecepatan kultivasinya tidak terlalu lambat, dan itu masih jauh lebih cepat daripada dewa sempurna lainnya di level yang sama. Hanya saja dia terbiasa dengan kecepatan kultivasi yang cepat sebelumnya, dan sekarang tiba-tiba melambat, dan dia benar-benar tidak terbiasa. Han Li berdiri, dan dia mondar-mandir di dalam gua yang tinggal dengan pedang di tangannya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti, dan seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu, dia berjalan keluar. Jika dia adalah orang biasa, tidak masalah untuk berkultivasi dengan kecepatan biasa, tetapi situasinya saat ini tidak dapat dikatakan aman. Meskipun Fang Pan sudah mati, orang misterius di belakangnya masih ada, dan tidak ada yang tahu kapan orang itu akan muncul. Meskipun dia telah mengambil kembali pedang hangat awan bambu hijau, dan menghabiskan bertahun-tahun menghapus roh pedang dari pedang lain di pedang, dan kultivasinya telah meningkat pesat, dan dia memiliki roda harta karun mantra bersamanya, tetapi dia tetap tidak memiliki banyak kepercayaan dalam berurusan dengan orang itu. Sekarang bukan waktunya untuk merasa nyaman, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dan mempercepat kultivasinya. Jika ada cara untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya, yang pertama adalah pil. Sebelumnya, karena kemajuannya yang pesat dalam menumbuhkan bukaan abadi, dia tidak memperhatikan pil. Sekarang sepertinya sudah waktunya untuk keluar dan mencari beberapa pil yang cocok untuknya. Lagi pula, pada tahun-tahun kultivasi pintu tertutup ini, dia juga mengambil kesempatan untuk mematangkan kumpulan ramuan roh biasa yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Selain itu, dia telah berkultivasi tertutup selama beberapa dekade, dan sudah waktunya untuk menyelesaikan misi 3 kali 100 tahun.
Formasi pembatas yang menyelimuti seluruh Crimson Afterglow Peak mengeluarkan suara tumpul, dan perlahan memudar. Ketika Sun Buzeng dan yang lainnya melihat ini, mereka langsung memikirkan sesuatu, dan semua berkumpul di depan gua tempat tinggal Han Li. Pintu gua tempat tinggal perlahan terbuka, dan Han Li perlahan keluar dari dalam. Selamat datang kembali, tetua. Deretan 9 orang berdiri berjajar, dan berkata serempak. Apakah Meng Yunggui telah kembali? Tatapan Han Li menyapu kerumunan, dan dia bertanya. Di antara 9 orang sekarang, Sun Buzeng telah berhasil memadatkan Nas Chen Soul-nya, dan Meng Qianqian juga telah menjadi kultivator Nas Chen Soul tahap awal. Kultivasi orang-orang lainnya sebagian besar telah mencapai formasi inti tahap akhir, tetapi tidak ada yang bisa maju ke tahap Nas Chen Soul. Dalam beberapa dekade singkat, 3 dari 10 orang telah berhasil memadatkan Nas Chen Soul mereka. Kecepatan ini tidak dianggap lambat bahkan di Torque Dragon Path, terutama Meng Qianqian, yang tampaknya telah sedikit melampaui kakak laki-lakinya. Melaporkan kepada Penatua, Meng Yunggui telah keluar atas perintah, dan belum kembali, kata Sun Buzeng. Wajah Meng Qianqian menunjukkan sedikit kekhawatiran. Han Li sedikit mengernyit, kultivasi Meng Yunggui tidak tinggi, dan dia berharap tidak akan ada kecelakaan. Saat itu, dia telah memberinya 2 harta sihir untuk melindungi dirinya sendiri, dan dengan identitasnya, selama dia tidak meninggalkan pinggiran pengaruh jalan naga obor, dia akan baik-baik saja. Garis vertikal. Tahun-tahun ini, kalian semua telah menjaga tempat tinggal gua, dan kalian semua telah bekerja keras. Pil ini adalah hadiah kalian. Dia melambaikan tangannya, dan 9 botol pil mendarat di depan orang banyak.